Oke, untuk iPhone 17 series akhirnya udah dirilis nih. Dan untuk rumor yang kita omongin beberapa bulan yang lalu, 90% sih akurat ya. Oke, kita langsung ke poin-poin menariknya dulu aja nih ya. Kita bahas langsung 3 iPhone sekaligus. Kabar baiknya iPhone 17 series sekarang udah rata di 120Hz refresh rate-nya nih. Akhirnya Apple nih luluh juga ya. Oke, kita bahas iPhone 17 basic dulu. Dia masih pakai desain yang lama tapi naik jadi 6,3 inch. Sekarang dia udah punya always on display juga nih. Chipnya A19. Kamera depannya jadi 18 megapiksel, sedikit membesar dan bentuknya jadi kotak. Harusnya secara hasil sih dia jauh lebih bagus ya. Terus untuk kamera ultra wide-nya juga jadi 48 megapiksel sekarang. Tenang, masih banyak yang bisa kita bahas, tapi kita lanjut ke 17R dulu nih. Oh ya, ada kabar buruknya dulu nih. iPhone 17R dia nggak support SIM fisik ya, jadi harus eSIM. Nah di 17R ini kan umurnya 5,5 tapi ternyata di 5,6, ya meleset dikit lah. Untuk besarnya juga dia ada di 6,5 inch. Chipsetnya nggak disangka-sangka dia pakai A19 Pro, artinya dia lebih ngebut daripada iPhone 17 basic ya. Untuk baterai sih yang gue lihat di web Apple itu cuma beda 3 jam doang sama yang iPhone 17 basic. Tapi ya ini harus dicoba langsung sih biar ketahuan. Dia single kamera di 48 megapiksel, kamera depannya ini udah kayak iPhone 17 base model. Nah untuk chip C1X sama N1-nya nanti kita bahas lebih dalam lagi deh. Sekarang lanjut dulu ke Pro modelnya nih. Warnanya oren dong beneran. Chipsetnya pakai A19 Pro. Untuk kamera depannya masih sama juga kayak iPhone 17 series lainnya. Tapi kamera belakangnya sekarang udah rata 48 megapiksel. Terus dia bisa zoom juga 8 kali optikal. Perekaman video yang lebih profesional dia udah ngebawain ProRes RAW. Wah gila. Untuk suhunya harusnya udah makin adem lagi karena dia udah pakai vapor chamber. Tapi ya lagi-lagi harus kita cobain dulu. Untuk harga nggak ada kenaikan, malah di iPhone 17 base model itu lu startnya di 256 ya. Untuk iPhone 17R startnya di $999. Untuk iPhone 17 Pro juga nggak ada kenaikan, tapi yang 128-nya udah ditinggalin ya. Oke, mungkin segitu dulu. Jangan lupa buat follow, nanti gue bakal bahas lebih lanjut. Dan nanti gue bakal unboxing juga iPhone 17 Pro, ya warna oranye dah ya kayaknya ya. Oke, untuk iPhone 17 series akhirnya udah dirilis nih. Dan untuk rumor yang kita omongin beberapa bulan yang lalu, 90% sih akurat ya. Oke, kita langsung ke poin-poin menariknya dulu aja nih ya. Kita bahas langsung 3 iPhone sekaligus. Kabar baiknya iPhone 17 series sekarang udah rata di 120Hz refresh rate-nya nih. Akhirnya Apple nih luluh juga ya. Oke, kita bahas iPhone 17 basic dulu. Dia masih pakai desain yang lama tapi naik jadi 6,3 inch. Sekarang dia udah punya always on display juga nih. Chipnya A19. Kamera depannya jadi 18 megapiksel, sedikit membesar dan bentuknya jadi kotak. Harusnya secara hasil sih dia jauh lebih bagus ya. Terus untuk kamera ultra wide-nya juga jadi 48 megapiksel sekarang. Tenang, masih banyak yang bisa kita bahas, tapi kita lanjut ke 17R dulu nih. Oh ya, ada kabar buruknya dulu nih. iPhone 17R dia nggak support SIM fisik ya, jadi harus eSIM. Nah di 17R ini kan umurnya 5,5 tapi ternyata di 5,6, ya meleset dikit lah. Untuk besarnya juga dia ada di 6,5 inch. Chipsetnya nggak disangka-sangka dia pakai A19 Pro, artinya dia lebih ngebut daripada